Halo, selamat pagi. Ya, ketemu kembali bersama saya. Ketemu lagi di Aksara Satu ini masih bersama kita. Salah satu ya yang Ya, jadi sekarang ini adalah episode keempat Kak Sute, tepatnya di hari Minggu ini, pagi hari, tanggal 28 Maret 2021. ya tentunya masih dalam koridor kita membicarakan tentang sementara masih wariga ya, masih kelahiran. Ya, nah episode yang ketiga kan saya sempat menyinggung kelahiran. Jadi ada sempat terputus. Ya ada kelahiran Ada yang kelahiran, mungkin saja ini banyak juga menjadi dasar kenapa saya nyinggung kelahiran, karena memang ini berhubungan dengan kelahiran, karena faktor-faktor yang menjadi acuan kita menghitung horoskop adalah kelahiran. ya Nah, ada kelahiran yang natural, natural, ada kelahiran kelahiran yang yang memang ditentukan. ditentukan Ya, mungkin mungkin dengan melalui alasan medis ya, melalui dengan alasan medis yang sesar ada. atau melalui proses ditetapkan oleh dokter bahwa tidak bisa dilahirkan secara normal. Ya. Nah, kadang-kadang kan di saat sudah ada alasan medis seperti itu yang tidak bisa dilahirkan normal dan umur kandungan juga sudah matang. Kadang-kadang para orang tua kan Iya. bertanya, Kak, hari apa yang bagus Ada yang nih? Wah, istilahnya bisa ditentukan sendiri ya. hari kapan bisa dilahirkan dan lain sebagainya. Ya, sempat lagi kan yang waktu zamannya tahun 99 ya. Jadi ada yang tanggal 9, bulan 9, tahun 99. Wah, Ya. kan ada seperti itu pernah kita dengar. Ada Nah, yang mau kita bahas nih Kak, istilahnya ada dua kelahiran. Nanti biar para pendengar dari Aksara Satu juga paham apakah ya. apa yang menjadi acuan dasar kelahiran yang bisa Ya, dikategorikan kalau masuk. misalnya ya ini karena kebetulan kita bicara mengenai soal kelahiran, sebetulnya di dalam rumusan orang Bali atau sesuai dengan ketentuan wariga yang ada, kelahiran itu terjadi ya terlepas dari apa proses terjadinya sebuah kelahiran. Wariga itu menetapkan bahwa kapan mereka bisa terlahir ke dunia ini dan melihat dunia ini sendiri, mas maring garbo ya, artinya keluar dari kandungan. Jadi pada saat itulah mereka sudah bisa dikategorikan terlahir. Ya, karena di dalam prosesi umat Hindu terutama yang ada di Bali, semenjak mulai pernikahan sehingga terjadinya embrio atau pertemuan genetik ya, kemudian terjadinya hamil atau kandungan, pembuahan di dalam kandungan, itu sudah ada rentetan peringatan-peringatan yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Misalnya kalau di dalam kandungan namanya megedong-gedong ya, upacaranya. Kemudian setelah megedong-gedong, ketika bayi itu lahir ada namanya kepusudel. Kemudian ada sambutan atau asambutan. Nah, ini proses yang ada. Kalau budaya Jawa pun ada kayak. Ada. Budaya Jawa sama ya, hampir Jawa yang masih kejawen ada. Kejawen masih ada. Masih ada turun ke tanah dan lain sebagainya di Jawa tuh. Gedong-gedong juga ada. Nah, ini sebetulnya terlepas dari apakah itu direncanakan atau memang secara alamiah dia terlahir normal ya, atau orang normal, kelahiran normal. Tentunya melalui proses bukaan dan lain sebagainya. Tapi ketika dia dioperasi ya itu sudah merupakan ketentuan nasib seorang manusia ya, seorang yang terlahir ke dunia ini. Berarti apapun alasannya manusia ini terlahir di dunia kita ya itu tetap melihat hari itu dari proses kelahiran itu sendiri. Artinya hari pada saat mereka dilahirkan. Kapan dilahirkan? Misalnya hari ini jam berapa jamnya. Jadi misalnya kalau malam tentunya kita sampai limit waktunya sampai matahari, sebelum matahari terbit itu masuk hari yang sebelumnya. Ketika matahari sudah terbit maka hari yang sesudahnya. Jadi seperti itu proses sebuah kelahiran yang bisa kita hitung menurut
wariga atau primbon yang ada di dalam perhitungan Bali itu sendiri. Ya, ya. Jadi kan kalau dulu saya sering dengar mungkin di informasi ataupun di gosip-gosip Ya. gitu kan, ada yang memilih tanggal tahun 2010 tuh Kak, kalau nggak salah kan ada lahir tanggal 10 bulan 10 2010. Ya. Nah, maksudnya mungkin kalau bisa ini lebih baik bukan nomornya yang bagus tapi arti dari kelahirannya Ya. Kak ya. Jadi istilahnya Sebetulnya seperti yang saya tidak. bilang, perhitungan perbintangannya ya itu yang penting. Kalau di dalam hitungan Bali itu tidak ada pengaruh dengan apa namanya nomor cantik. Emangnya nomor Ya. telepon. Tidak ada nomor cantik. Ketika misalnya seperti anak saya, tanpa diprediksi dia lahir tanggal 3 bulan 3. Nah, Ya tepas tahun 2003 gitu seumpama. ya, itu tidak ada yang jelas kalau di dalam kalender Bali atau kalender Wariga itu yang menentukan adalah hanya seperempat ketentuan kelahiran itu akan mempengaruhi tabiat seseorang di dalam perjalanan kehidupannya. Yang lebih banyak berpengaruh adalah bagaimana ketika dia sudah lahir. Jadi situasi, kemudian lingkungan dan lain sebagainya, ini yang dominan akan berpengaruh. Yang lainnya mungkin hanya sebagian kecil ya dari apa yang misalnya diprediksi, kemudian dari hasil yang disebut dengan karma wasana di dalam Wariga Bali ya, apa yang dulunya pernah dia perbuat kemudian dia harus nikmati pada hari ini, yang disebut dengan tenung kelahiran. Jadi dalam Bali itu ada yang disebut dengan karma pala, itu ada 3 jenis. Ya, ada yang disebut dengan Sancita karma pala, Prarabdha karma pala, Kriyamana karma pala. Jadi dulunya kita berbuat, sekarang kita nikmati. Sekarang kita berbuat, sekarang langsung dinikmati. Sekarang kita berbuat, pada kehidupan yang akan datang dinikmati. Ini disebut dengan karma wasana. Jadi pada kehidupan sebelumnya mungkin ya ada sesuatu yang belum selesai atau belum dinikmati, dia akan menikmatinya pada kehidupan ini. Nah, di sanalah fungsi daripada wariga itu sendiri akan memberi gambaran. Dan perjalanannya nanti akan diberikan tapi ini tidak berpengaruh secara keseluruhan ya, atau 100% akan mempengaruhi kehidupan manusia. Karena pada kehidupan seperti yang saya jelaskan tadi, manusia akan lebih dipengaruhi oleh lingkungan dan situasi di mana dia dibesarkan. Ya, seperti saat ini situasi kita podcast itu masih di peralihan pandemi. Ya kan? Saat ini situasinya ya seperti ini. Ya, situasi itu kan ini sangat berpengaruh. Misalnya seperti yang saya pernah katakan, contoh-contoh yang banyak sudah disebutkan oleh kitab-kitab suci yang ada di dalam agama Hindu sendiri. Misalnya ada Mahabharata. Ketika seseorang tidak bisa menghalangi sebuah kelahiran, maka kelahiran itu pasti terjadi. Ketika seseorang tidak bisa menghalangi takdir itu terjadi, maka takdir itu akan terjadi. Maka Panca Pandawa punya istri 1, sementara lakinya 5 gitu. Secara etika ini tidak baik, tetapi itu terjadi begitu. Kemudian seorang, karena dia harus terlahir sebelum ibunya menikah, jadi aneh seorang perempuan yang belum punya suami harus punya anak. Jadi kelahiran tidak bisa dilarang, karena sudah takdirnya seorang karena dilahirkan. Nah, jadi seperti itu kira-kira apa yang akan terjadi pasti terjadi, dan apa yang akan pergi dari kehidupan ini pasti akan pergi, dan apa yang akan datang pada kehidupan ini pasti akan datang, tidak bisa dihalangi. Ya, seperti tagline kita Kak di Aksara 1,
past, present, and future mystery. Wah, itu kalau bawa bahasa Inggris. Nanti kita akan rubah bahasanya jadi bahasa apa namanya Kak? Sanskerta. Sanskerta apa bahasa Bali atau bahasa Ya, apa? dalam bahasa Kawi itu disebut dengan ya sama ya bahasa. Kalau Bahasa kita Kawi ya. bahasa Sanskerta saya tidak tahu, ya tidak mengerti. Ya. Kalau bahasa Kawinya ada Adita, Nagata, Wartamana, yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Jadi apa namanya, dalam warga ini nanti lebih spesifik pada episode berikutnya kita akan membahas mengenai uku per uku ya. Ya, jadi tadi sempat sedikit menyinggung masalah kelahiran. Jadi tidak ada perbedaan kelahiran baik itu yang normal Tidak ya ada. bahasa ataupun yang Semuanya akan sesuai sama. yang diatur oleh dokter. Semua sama. Jadi hitungannya adalah kembali lagi sang lahir itu memang harus lahir Ya. pada saat itu. Tapi dengan catatan begini Kak. Ada hal yang menarik tadi Kak Suta sampaikan adalah hal-hal seperti ini mempengaruhi hanya seperempat. Seperempat, oke, seperempat. Kita coba asumsikan seperti ini. Ini adalah sebuah cerita ataupun obrolan kita berdua di mana coba menggabungkan antara sebuah kebudayaan kuno dan logika-logika saat ini. Sumpama semua terpengaruh oleh lingkungan dan apa yang dilakukan pada saat sekarang. Apa yang saya maksudkan tadi itu adalah seperti ini, Mangku. Artinya kenapa seperempat? Misalnya begini, karakter seseorang itu akan terbentuk oleh situasi dan lingkungan. Ketika mereka terlahir di keluarga yang mungkin keras, mungkin pemarah, walaupun mereka lahir di uku yang lemah lembut, tetapi sedikit tidaknya Menarik ini. Watak mereka akan ikut dengan situasi tadi. Tapi jangan salah Kak, ada sebuah sumber yang saya baca dan saya dengar juga, karakter dan kepribadian itu berbeda. Ya. Nah, karakter itu lebih cenderung kalau bisa dikatakan adalah lebih luas penelusurannya karena berhubungan dengan gen, orang tuanya siapa, kakeknya mungkin, eyangnya, pokoknya naik-naik. Nah, itu karakter. Mungkin saya lebih cenderung dengan penjelasan Kak Suta tadi adalah contohnya adalah yang lahir punya sifat lemah lembut, berada di lingkungan yang keras, sedikit tidak dia akan menjadi keras. Sedikit tidak akan menjadi keras. Berarti saya lebih cenderung itu bukan karakter, tapi kepribadian. Kepribadian ya. Karena kepribadian adalah hal yang bisa dibentuk. Iya, diadopsi ya. Iya, diadopsi karena kepribadian itu adalah saya sempat sumbernya adalah kepribadian adalah topeng sosial. Jadi dia harus menunjukkan kepribadian pada lingkungannya. Jadi mereka seperti binatang harus beradaptasi. Ya. Ketika mereka beradaptasi, mereka akan mengadopsi situasi dan kondisi yang ada di mana mereka tumbuh dan berkembang. Ya, jadi kalau seumpama bisa saya sedikit ikut menjelaskan kepada pendengar pada saat acara salah satu ini adalah yang dimaksud oleh Kak Suta seperempat itu bisa jadi mempengaruhi. Pengaruh daripada kelahiran atau karma usana ini sendiri akan seperti tadi, persentasenya mungkin hanya seperempat. Selebihnya adalah apa yang menjadi, memang secara prinsipil mereka memiliki jiwa itu. Cuma ketika mereka tumbuh di alam yang berbeda, sama dengan binatang ya. Walaupun binatang ini tidak suka memakan daging, tetapi ketika dia tumbuh di alam yang keras, di alam yang gersang, yang harus berjuang untuk mendapatkan makanan, maka mereka akan menjadi binatang yang sangar. Jadi seperti itu juga manusia. Ya. Ketika mereka lahir di uku yang misalnya lemah lembut dengan hari yang baik dan segalanya, tetapi mereka tumbuh di tempat yang di mana orang tua mereka tidak pernah
berbahasa halus, ya, jadi selalu berbahasa kasar. Jadi sedikit tidaknya mau dan tidak mau jiwa mereka akan terpengaruh dengan situasi yang mereka lihat setiap hari seperti itu. Jadi seperti saat ini mungkin ada yang berada di lingkungan yang penuh dengan tekanan, ya, bullying, itu juga bisa akan merubah. Tapi yang saya maksud tadi adalah pasti akan ada, kita bisa melihat sebenarnya seseorang itu bukan aslinya. Bukan aslinya. Ya, jadi istilahnya ada seseorang yang memang mempunyai tabiat keras, tapi dididik lemah lembut. Ya, sama dan dia akan jadi lemah lembut, tapi jangan salah, tetap dia akan mempunyai jiwa kerasnya itu, dan sedikit tidaknya pasti akan bisa keluar atau muncul sewaktu-waktu. Suatu saat nanti pasti akan muncul jiwa asli ketika dia itu lahir dengan tabiat yang keras, tetapi karena orang tua memiliki rasa kasih sayang yang luar biasa, dididik dengan lemah lembut dan lain sebagainya, sehingga tumbuh menjadi karakter yang pribadi yang berbeda, sehingga suatu hari nanti ketika dia marah maka ada di sana menakutkan katanya. Ya. Jadi istilahnya nanti sebelum kita masuk ke hal yang spesial adalah, bukan spesial sih, hal yang spesifik yaitu wuku. Kita berjumpa kembali di episode berikutnya, akan lebih spesifik ke wuku, menjabarkan wuku-wuku yang jumlahnya 30 itu sifatnya juga seperti apa. Terus karena kalau di dalam pawukon yang jelas wawaran itu akan kalah oleh wuku. Jadi wawaran itu jauh ya, kalau pengaruhnya lebih rendah daripada wuku. Nah, jadi wawaran lebih rendah dari wuku lebih rendah dari penanggal pengelong, ya jadi seperti itu. Oke. Ya, para pendengar Aksara 1, jadi tetap di channel Aksara 1, sampai ketemu di episode berikutnya.